Itulah sejarah Ustadz Zulkarnain SPDI ya, sebelum bergabung bersama Cahaya Hati Travel. Ya Allah, itu semuanya mungkin ya kalau diceritain Ustadz Zulnya aja cerita nangis loh sampai ngalirin air mata. Berarti itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa ya Ustadz ya. Kita santuy nih, namanya bincang-bincang santuy ini ya. Ya Ustadz, ini kalau mengenai travel nih ya Ustadz ya, Bang Wawan mau nanya sama Ustadz, ini udah ada nih bahan pertanyaannya. Mungkin Ustadz boleh cerita sedikit sejarah Ustadz bisa bergabung di Cahaya Hati itu dari awal itu seperti apa Ustadz? Iya. Saya bergabung di Travel Cahaya Hati Wisata Religi ini. Iya. Itu adalah pada tahun 2016 akhir. Tapi dari sebelumnya sesungguhnya setiap orang pasti menginginkan untuk berangkat ke Tanah Haram. Iya. Sampai hari ini sejarah itu tidak bisa saya lupakan. Mungkin sampai saya meninggalkan dunia ini juga tidak akan saya tinggalkan. Sejarahnya adalah pada tahun 2007. Iya. Di 2007 itu setelah sampai pulang dari pendidikan dari Malaysia, lalu kemudian sampai di Pekanbaru ini, sebenarnya sudah tertanam pada hati saya bagaimana caranya untuk berangkat ke Tanah Haram itu. Tapi di sebalik itu dilihat ekonomi, kehidupan, ya kalau boleh dikatakan cukup begitu sajalah. Jangan berharap untuk berangkat saja, untuk yang di sini saja pun begitulah modelnya. Lalu kemudian saya bertemu dengan ada beberapa kawan yang sudah berangkat haji. Nah, beliau itu semoga Allah lindungi beliau. Amin ya Allah. Diberikan keberkahan. Amin ya Allah. Waktu itu kita berbincang di di depan Masjid Senaplan. Masjid yang masuk gang itu? Bukan, masjid yang besar tuh, yang dekat pasar bawah. Oh iya, Masjid Raya. Masjid Raya. Iya. Ketika kita waktu itu masih mengajar di MDA. Lalu di Senaplan itu kan pas waktu ujian, istirahatnya kan sholat asar. Jadi sholat asar itu berbincanglah dengan beliau nih. Lalu kemudian dia sebenarnya baru pulang dari haji. Nah, dia cerita panjang ceritanya tentang Tanah Haram bagaimana di Masjid Nabawi. Nah, seiring dengan cerita dia, menetes air mata saya. Menetes, tidak bisa saya tahan. Itu apa aja ya? Ngalir gitu aja ya? Ngalir begitu saja. Saya momen luar biasa dari cerita dia. Ya Allah, kapan saya sampai ke sana ya Allah? Saya ingin juga ke Tanah Haram ya Allah. Lalu kemudian cerita dia, saya Ustadz ada uang sisa yang saya bawa dari Tanah Haram ini dalam bentuk uang rial. Itu adalah tukaran 10 rial. Lalu kemudian dia punya ada 5. Lalu kemudian 4 sudah dikasihnya ke orang. 4-4-nya Ustadz kata dia, sambil dia menampar-nampar pundak saya. 4-4-nya yang sudah saya kasih itu Ustadz, itu semuanya sudah berangkat ke Tanah Haram. Allahu Akbar, begitu. Berdegup lah hati saya. Hanya dengan ngasih uang real tadi ya? Dikasihnya uang real itu, lalu kemudian apa kata dia? Ini terakhir Ustaz, uang yang saya bawa. Masya Allah. Dikasihnya saya itu adalah 10 rial. 10 rial. 10 rial itu, tengoklah gambarnya, uang itu. Terbayanglah keadaan, saya sampai ke sana juga. Iya, padahal lihat uang aja ya gitu ya. Terima kasih banyak. Saya peluk dia. Ustaz, tolong doakan saya juga berangkat. Iya. Berjalan begitu, lalu kemudian begitu izin Allah kita punya kegiatan yang sibuk pada waktu itu. Kesibukan kita adalah privat dari rumah ke rumah, mengajar mengajar Iqra, Al-Qur'an, dengan ini rumah ke rumah. Jadi begitu izin Allah diberikan kepada kita untuk berangkat itu, apa yang terjadi? Itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus di tahun 2016 itu. 2016. Nah, lalu kemudian
apa kata dari Ahlu Bait ini. Nah, mudah-mudahan yang memberikan itu semuanya, mudah-mudahan Allah ganti berlipat ganda Amin, ya rezekinya, Allah. barokah Amin, ya oleh Rabbal Allah Subhanahu wa Alamin. taala, keluarganya sakinah mawaddah Amin, rahmah, ya Allah. anak-anaknya soleh dan Amin, ya solehah. Rabbal Alamin. Yang tidak bisa saya Iya, iya. untuk bisa membalas itu Iya. hanya Allah, saya berharap Amin. mudah-mudahan Allah balas. Lalu kemudian kata beliau, kita nanti Ustaz akan berangkat di akhir 2016 ini, Subhanallah. kita akan berangkat. Subhanallah. Waktu itu saya menjawabnya, tidak ada satu kata pun yang bisa saya jawab. Masya Allah. Saya terdiam mendengarkan itu. Lalu kemudian beliau mengatakan, kita berangkat Ustaz, Iya, iya. kita berangkat bersama-sama. Lalu kemudian tidak lama kemudian saya menjawab, saya tidak ada uang Bang. Mau berangkat ini saya tidak ada uang. Kata beliau, Iya. kita bayar Pak. Iya. Kita tinggal berangkat saja di Desember. Lalu kemudian berulang cerita itu sampai 3 kali beliau menyampaikannya untuk menguruskan segala sesuatunya. Iya, iya. Ya, termasuklah untuk menanyakan bagaimana KTP-nya sudah alamat Pekanbaru, Iya, dan iya. kemudian tentang kakaknya, ya, cara pengurusan untuk paspor apa semuanya. Iya, iya. Ketiga kalinya barulah saya sampaikan ke istri saya. Saya memeluknya dan saya menangis. Kenapa Bang, kata dia. Saya sampaikanlah tadi apa yang disampaikan oleh Ahlul Bait tadi yang berangkatkan kita ini. Lalu Allahu Akbar, di situ memang luar biasa. Sehingga sebelum saya berangkat itu, Iya. semuanya pemikiran saya adalah ke Tanah Haram, bagaimana ke Tanah Haram. Sehingga ada orang berangkat, pulang dia, ada saudara berangkat dari sana, pulang dia ke tanah air kembali, dia mengasih oleh-oleh ada 5 butir kurma. 5 butir kurma. Jadi saya makan. Ini biji ini tidak saya buang. Lalu kemudian ini saya tanam. Saya tanam. Biji ditanam. Bijinya saya tanam. Masya Allah. Nah, lalu kemudian, karena di tempat kita pada waktu itu adalah musim banjir. Iya. Nah, yang 5 ini, maka yang tumbuh 2. Tumbuh dua. Masya Allah. Lalu setelah ini itu yang jadi sampai dari polybag ini kita tanam itu satu. Nah, itu adalah kerinduan ke Tanah Haram, bagaimana rasanya keinginan kita ke Tanah Haram. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau datang ke rumah saya, kalau mau melihat kurma, datang ke rumah saya. Depan rumah saya ada ya Ustaz ya. Jadi ketika saya pada waktu itu sebelum berangkat itu sebenarnya belum ada cerita dari yang kita ceritakan tadi, karena melompat tadi sedikit ceritanya. Iya, iya. Sesungguhnya setiap salat subuh, mau berangkat salat subuh, yang pertama kali saya lihat itu, saya membacakan salawat. Ya Rasulullah, saya mengucapkan salawat kepada Nabi dengan berharap doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberangkatkan. Iya, iya. Setiap waktu, kapan saya Allah bisa melihat tanahnya kurma ini. Lalu kemudian kita berangkatlah ke Tanah Haram itu adalah di bulan Desember 2016. Lalu setelah sampai berangkat sudah selesai itu semua pelaksanaannya. Iya. Nah, ternyata pihak travel di dalam pelaksanaan ibadah itu semuanya beliau punya penilaian tersendiri yang saya demi Allah saya tidak tahu bagaimana penilaian beliau pada waktu itu. Kita akan diberangkatkan oleh saudara kita tadi. Nah, lalu kemudian pulang dari sana, lalu sekitar 2 minggu kemudian saya pun ditelepon oleh pihak travel. Waktu itu travel kita ini masih ada di Harapan Raya. Iya, iya. Lalu saya sampai di sana malam hari. Dalam pikiran saya di perjalanan menuju ke tempat itu sesungguhnya terpikir ada beberapa pikiran. Pikiran pertama yang muncul adalah mungkin bisa jadi pas waktu berangkat itu belum lunas.
Gitu. Belum lunas. Oh, iya, iya, Ini iya. diminta balik. Iya. Yang dapat siapa nih? Al Ustadz Okri ya. Haji Okri. Bisa jadi ini belum lunas. Ya Allah, gimana ceritanya nih? Saya sudah sampai ke sini. Padahal kalau misalnya diminta lagi untuk melunasannya, saya tidak ada uang. Iya iya iya. Iya. Dengan pasrah Bismillah tawakkaltu Allah, berangkat sampai ke sana. Sampai di sana kita disiapkan untuk makan malam, belah cerita punya cerita apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah anugerah Allah yang dalam hati saya, semuanya ini perjalanan ini adalah min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak diduga-duga. Apa kata beliau? Ustadz, besok tolong diantar ke sini paspornya. Ada apa sih? Ustadz, kami sudah sepakat pihak travel mempercayakan kepada antum supaya mendampingi guru kita Haji Abdul Somad LCMA untuk bulan Maret. Subhanallah. 3 bulan. Desember kita pulang dari sana. Iya. Januari, Februari, Maretnya, maka dengan izin Allah saya diamanahkan oleh pihak travel untuk mendampingi beliau untuk berangkat untuk ke Tanah Haram yang untuk kedua kalinya. Nah, sampai di sana begitu juga anugerah Allah yang luar biasa. Kita dengan izin Allah bisa di Madinah dan di Makkahul Mukarramah itu adalah satu kamar Sama Al Ustadz. sama Ustadz Abu Somad LCMA. Subhanallah, makin seru Begitu nih. Allah meningkatkan kita sampai yang sedekat itu. Ya Allah. Begitulah apanya perjalanannya. Jadi kalau ditanya saya, bagaimana kriterianya supaya bisa menjadi pembimbing di travel Cahaya Hati ini? Demi Allah saya tidak tahu. Tidak tahu. Semua mengalir ya. Semuanya mengalir dengan sedemikian rupa. Karena dalam hati saya yang tertanam, Iya. yang ditanamkan oleh guru-guru kita, Iya. yang ditanamkan oleh orang tua kita sejak kecil adalah bekerjalah dengan hati. Betul. Bekerjalah sekali. dengan hati. Iya. Nah, ini bekerja dengan hati, Iya. semuanya akan mengalir, Iya. semuanya akan menemukan jalannya Nah masing-masing. itu dia Ustadz Zulkarnain, Ustadz Zul ya. Kamu juga akan berangkat. Iya, Karena dengan harapannya berangkat Iya. ya. Bukan berarti karena uang itu gitu Bukan, ya, bukan ya. bukan. Astagfirullahaladzim. Bukan, Iya, bukan. Iya. Itu makanya kita ralat bahasanya Iya, bukan. bahasanya iya. Nah, dengan izin Allah, dengan izin Allah kita berangkat, Iya. kita melihat itu menjadi motivasi. Itulah dia bahasa yang kesungguhan. tepat. Jadi dengan itu. motivasi, kemudian kesungguhan di situ. Kesungguhannya di mana? Pada 2 wilayah. Pertama adalah ikhtiar, Itu ya. yang kedua adalah doa kepada Allah. Dalam setiap sujudnya itu, yang terpikir adalah, ya Allah, undang aku ya Allah, undang hambamu ini Allah ke tanah haram. Subhanallah. Dengan izin Allah, begitulah keberangkatannya sesungguhnya. Iya. Terus sudah balik dari ibadah umroh, tahu-tahu ditelepon dari pihak travel, disuruh datang nih. Dapatlah pikiran yang macam-macam, entah uangnya belum lunas, entah ada masalah apa gitu ya Ustaz ya. Benar. Tahu-tahu Al Ustadz Zul ditawari untuk mendampingi Al Ustadz Abdul Somad. Subhanallah. Ayah dan bunda, sahabat Cahaya Hati, itulah sejarah Ustadz Zulkarnain SPDI ya. Sebelum bergabung bersama Cahaya Hati Travel. Ya Allah, itu semuanya mungkin ya kalau diceritain Ustadz Zulnya aja cerita nangis loh sampai ngalirin air mata. Berarti itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa ya Ustadz ya. Dipermudah semuanya Ustadz ya. Bahkan sekarang ini malah bolak-balik ya. Dari tanah air ke tanah suci, tanah air, tanah suci. Udah berapa kali nih mendampingi jemaah? Kita untuk mendampingi jamaah berangkat ke sana itu, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini bukan jadi ria, Iya. ini karena pertanyaan. Boleh nggak Pak, ini motivasi? Ya. Buat apa mutawif lain gitu ya? Alhamdulillah kita sudah 11 kali. 11 kali, Masya Allah, ya wawan aja merinding dengerinnya. 11 kali ya Allah. Membimbing jamaah ke sana, kalau hitungan orangnya sudah lebih dari 1.000 orang jamaah yang kita bimbing di sana. Iya, alhamdulillah 11 kali ya. Apa yang menjadi nilai favorit itu dari Ustadz itu? Mungkin Ustadz bisa bercerita, begini loh saya terhadap jamaah, begini loh saya terhadap kerjaan saya. Bisa dijadikan motivasi juga buat kita, bisa diceritakan sehingga Ustadz itu menjadi Ustadz favorit gitu itu. Gimana? Terima kasih. Iya.
Sesungguhnya yang bisa menilai kita itu adalah orang yang di luar kita. Iya, benar sekali. Iya, orang lain. Nah, dari mana dia, sudut pandang mana dia menilai kita, kita tidak tahu. Iya, betul. Tetapi dari kitanya, apa upaya yang sudah dibuat dan sudah diberikan untuk travel ini. Nah, betul. Karena kita adalah pada posisinya adalah menjadi pembimbing ibadah. Kalau bagi saya pribadi, yang pertama adalah ini adalah ibadah. Ibadah, ya. Yang kedua adalah segala sesuatunya harus dengan hati. Dengan hati. Nah, Mulai ini dengan hati. kata kunci yang paling bagus. Lalu kemudian yang ketiga, kita dengan jamaah itu tidak berjarak. Tidak berjarak, Masya Allah. Yang ini ayah saya, ini ibu saya, Iya. yang ini kakak saya, Iya. ini adik saya, ini Masya abang saya. Kita sudah masuk di travel Cahayati ini, Iya. sesungguhnya kita ini adalah keluarga. Betul, betul, betul. Makanya sebutan kita pun mulai sebelum berangkat di sana dan pulang, ini ada dua bahasa yang memang kita sudah menjadi tren kita dan sudah menjadi sudah menjadi sesuatu yang khas di travel ini. Iya. Ayahanda, Ibunda. Ibunda, ya betul sekali. itu kalimat-kalimat dalam psikologi itu sesungguhnya adalah kedekatan batin. Masya Allah. Ya. Kedekatan batin. Kedekatan batin. Ketika dia mengungkapkan masalah dia, nah, dia adalah sedang menyampaikan sesuatu kepada anaknya. Betul, betul. Ya, 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 ya. Dan ketika kita sudah merasa menjadi anak dia, apapun disampaikannya, tidak ada dongkol, tidak ada rasa benci. Kenapa? Masya Allah. Dia adalah ayah saya dan dia adalah ibu saya. Ini abang saya. Jadi sehingga jamaah kita itu tidak ada sungkan-sungkannya ke kita. Betul sekali, Ustaz. Karena itu tadi kedekatan batin. Ini dibangun tidak bisa hanya dipandang dari sisi nanti bagaimanapun gini-gini juga ya. Bukan di situ masalahnya. Iya. Bagaimana kita dengan jamaah ini adalah saya anakmu. Ya. Jadi para jamaah yang berangkat ini mereka juga memperlakukan kita adalah menjadi seorang anak. Betul sekali. Dan kita pun memperlakukan mereka adalah sebagai orang tua, menghormatinya, bagaimana beradab dengan mereka, bagaimana membantu mereka. Itu dia. Nah, kalau dari rasa saya seperti itu, dan kemudian kita berusaha dan berikhtiar tidak membeda-bedakan siapapun, semuanya sama. Keluarga saya. Betul. Nah, sehingganya silaturahmi kita tetap terjaga dan kemudian tetap kita memegang koridor-koridor hukum. Ini boleh, yang ini nggak boleh. Tentu harus tetap dipegang. Tidak serta-merta ketika kita sudah ada dalam hati bahwa kita bahagian keluarga besar ini, lalu kemudian menerobos ini, bukan. Tetap ada jalurnya. Nah, tetapi yang terpenting dari kata kuncinya sesungguhnya adalah maka bekerjalah, melayanilah dengan hati. Dengan hati. Subhanallah. Ada pertanyaan berikutnya, Ustadz. Apa yang membuat Ustadz menjadi masih mau membesarkan Cahayati? Masya Allah. Ini pertanyaan titipan ini. Mohon bisa dijawab nih, Ustadz. Ya. Yang membuat hati kita itu terpaut, terikat dengan travel ini, sesungguhnya kita datang ke sini adalah dengan hati. Iya, betul sekali. Kita datang adalah dengan hati lagi ya, betul ya, sekali. kita dengan hati. Sesuatu yang didahului, yang didatangkan, yang munculnya adalah dari hati. Itu tidak bisa dibayar. Betul sekali. Tak bisa dimaterikan dan tak bisa menyebutkan dalam bentuk kata-kata. Karena kita cuman kita yang tahu dengan Allah. Nah, maka dalam hati saya tidak ada rasanya untuk tidak ada alasan. Tidak ada alasan kita untuk mencari tempat lain. Masya Allah, subhanallah. Nah, karena dari awalnya tadi, memang dari awalnya kita pun sesungguhnya ini adalah memohon dan meminta kepada Allah, memberikan jalannya. Sudah diberikan Allah jalannya dengan petunjuk Allah. Jadi dengan itu tidak ada tidak ada lagi bahasa yang mewakili untuk menolak dan untuk keluar dari. Subhanallah.
sepanjang kita dibutuhkan di situ. Begitu. Dibutuhkan di sini. Jadi sesungguhnya segala sesuatunya inilah yang membesarkan kita, inilah yang memperkenalkan kita, dan inilah juga yang menjadi jembatan kita menuju ke tanah haram dengan sekian yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, ini tinggal kita adalah bagaimana berkontribusi di dalam travel ini. Nah, kita pun sehingga dikenal orang ini adalah pembimbing cahaya hati. Nah, itu adalah label yang diberikan oleh orang lain ke kita. Nah, jadi apa yang membuat terpaut, terikat hatinya di sini itu tadi. Karena kita adalah datang dengan hati. Kalau di karakter kita juga adalah orang juga menilai kita. Tapi itu tadi segala sesuatu yang diamanahkan ke kita itu kita bekerjanya adalah dengan hati. Masya Allah, dari tadi nih cluenya tuh kata kuncinya dengan hati. Baik, satu kata kunci yang bisa kita petik dari Ustadz Zulkarnain SPDI ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu hendaknya digunakan dengan hati, dilaksanakan, ditunaikan, diniatkan dengan hati ya. Mudah-mudahan kalau kita sudah menggunakan hati ya Ustaz ya, semua usaha, semua urusan, semua pekerjaan pasti selesai dengan baik. Pasti akan memiliki hasil yang sangat baik. Masya Allah. Hebatnya di Travel Cahayati ini, kita bimbingannya di Tanah Haram itu 24 jam. 24 jam. 24 jam. Masya Allah. Cuman satu saja yang kita tidak bimbing, cuman tidur. Tidur saja kan bimbing. Kalau tidur sempat di Nina boboin. Cuman itu saja. Iya. Jadi ini semuanya dibimbing. Karena apa? Program kita itu adalah program yang tidak dimiliki oleh travel lain. Masya Allah. Nah, kita lihat di itinerary-nya. Mulai pagi hari kita akan bangun jam 2:30. Udah kita bangunin 2:30 ya. 2:30 udah kita bangun. Ya mulai, Masya Allah. Udah siap. Kalau di Madinah itu di pelataran Masjid Nabawi, kalau di Makkah itu lantai 4 Masjidil Haram. Lantai 4 ya? Iya, lantai 4. Nah, jadi jam 2:30 itu udah siap-siap. Alhamdulillah kita punya hotel. Kalau di Madinah itu, kalau kemarin kita hitung dengan jamaah itu sekitar 139 langkah dari hotel ke Masjid Nabawi. Dari hotel ke Masjid Nabawi 139 langkah. Depan pintu dan Allah. Nah, jadi ini program-program ini yang kita buat. Mulai daripada sholat tahajud berjamaahnya, kemudian sholat sunat tasbihnya, kemudian tahajudnya. Ini dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pak. Ini semuanya sudah memang betul-betul kita ini adalah untuk beribadah. Iya, betul. Kata kuncinya di situ. Kita berangkat ke sana adalah untuk beribadah. Betul sekali. Dengan catatan bisa jadi ini adalah pertama dan terakhir. Betul sekali. Masya Allah. Bisa jadi ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Jadi bagaimana kita untuk melaksanakan ibadah itu memang betul-betul optimal. Iya. Nah, jadi bimbingan kita itu dengan standar yang sudah diberikan oleh pihak travel dan juga ilmu yang kita dapatkan dengan pendidikan yang sudah didapatkan dari Jakarta itu. Nah, inilah yang kita buat sehingganya tidak ada yang terlewatkan dengan semua tempat-tempat ziarah, tempat-tempat yang punya sejarah tersendiri yang ada di Tanah Haram. Itu makanya Al-Haramaini, Makkah dan Madinah. Ini semuanya kita jelaskan. Jadi di bis itu kita jelaskan semuanya. Nah, lalu kemudian menunjuk tempatnya. Jadi bukan hanya cerita. Kita jelaskan dulu begini. Kita turun. Nah, ini contoh ini. Iya. Nah, Museum Haramain ini. Iya. Museum Haramain ini kita jelaskan dulu sepintas lalu di bisnya. Di bis. Lalu kemudian kita turun. Nah, di dalam ini Haramain ini kan ini Haramain ini dua tanah haram. Nah, apa sesungguhnya yang ada di sini? Ini adalah ada dua masjid yang mana barang-barang yang ada di dua masjid itu, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang tidak terpakai atau yang sudah diganti, itu akan disimpan di sini. Replikanya ya, replika. Replikanya? Apanya itu? Aslinya itu? Aslinya di sini. Iya. Bukan kopiannya. Bukan. Justru yang aslinya di dalam ini. Contoh, misalnya untuk
besi putih Besi yang putih. menutupi menutupi Hajar al-Aswad Iya, iya, iya. ada di sini. Oh, ada yang sini di Bukan sini. diganti tuh. Iya, 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 iya. Bukan itu selamanya. Terus yang menutup Selimut Ka'bah itu bukan? ada juga di sana. Ya, ada juga ya. Selimut kiswah. Kiswah, Kiswah ada. Jadi di sini juga kita pas masuk nanti masuk ke dalam, Iya, masuk iya. ke dalam. Ini nanti akan disuguhkan satu replika besar, Iya, besar. Masjidil Haram. Mm-mm. Nah, jadi mereka sudah membuat gambarannya nanti fisik 2030. Beginilah Masjid Nabawi. Beginilah Masjidil Haram. Oh, gitu. Itu di dalam. Udah ada miniaturnya gitu Udah ya. ada miniaturnya. Iya, iya, iya. Nah, udah dijelaskan di sana. Begini. Jadi sehingganya nanti 2030 Memang udah- betul seperti itu ya. begitu Oh. apanya. Targetnya ke sana. Targetnya ke Ya, sana. ke sana apanya? Ini udah barang jadinya begitu. Iya, kira-kira. iya, iya, Nah, iya. itulah yang ada di Masjid Al-Haramain ini. Iya, iya. Apa nih? Museum Haramain Haramain, ini. iya. Jadi kita ke sana itu, ke dalam sana itu, udah terbayang gitu itu. Masjidil Haram itu besok kayak mana? Nah, nanti di 2030 itu kalau sesuai dengan perencanaan itu, nah di atas dari Masjidil Haram itu ada 3 titik, itu adalah tempat untuk helikopter. Helikopter. Oh, udah ada Pak fasilitas untuk helikopter ya. helikopter. Subhanallah. Nah, itu. Di Masjid Nabawi itu pelebarannya nanti sampai kemana? Udah ada juga di sana. Nah, lalu kemudian kita masuk nanti ke dalam. Nah, itu nanti ada kiswah, bagaimana membuat kiswah. Nah, kemudian sumur Zam-Zam, Iya, timbanya sekali. Timbanya. Ada semua. di sana. Ada semua ya. Ada Terus semua di apa sana. namanya? Ada lagi ini kayak Al-Qur'an raksasa di dalamnya juga. Nah, kalau di Museum Al-Haramain ini enggak ada dia Al-Qur'an yang ditulis tangan itu yang dipakai kulit, Aha. yang ditulis di kulit. Iya, iya. Nah, itu masih ada di sana. Masih ada ya. Masih ada. Jadi bahasa lainnya mungkin ini Museum Haramain ini kayak lemarinya gitu ya. Ah. Tempat gantinya Iya. gitu ya, Ustaz ya. Benar. Oh, gitu. Ini tempat ini lebih dekatnya ini kita ke Hudaybiyah. Hudaybiyah. Nah, ke Hudaybiyah. Oh, begitu ya. Jadi nanti sesudah kita mikot dari Hudaybiyah, kita akan berhenti di sini, masuk ke dalam, langsung ke Masjidil Haram. Nah, kita langsung untuk melaksanakan umroh. Masya Allah. Oke. Next ada lagi nggak nih, Ustaz? Nah, ini Masjid Ar-Rajihi ini juga ada di Makkah. Di Mekah. Nah, kalau dilihat dari TV One, ini adalah masjid keempat terindah di dunia. Masjid keempat terindah di dunia. Ini di mana nih? Ini lebih kurang 20 km dari Masjidil Haram. 20 km. 20 kilo. Masya Allah. Ini adalah punya seorang yang namanya Ar-Rajihi ini. Ini Ar-Rajihi ini nama dia. Nama dia. Nama dia. Orang yang kaya Omar raya. bin Ar-Rajihi ini adalah masjid yang dibangunnya. Ini cita-citanya ini dari sejak kecilnya ini bisa dicontoh ini. Cita-cita dia cuma satu. Ya Allah, berikan aku harta, berikan aku nikmat supaya bisa ku bangun rumah ya Allah. Itu aja cita-cita. Oh, iya, Nah, iya. jadi kita kalau udah masuk ke Ar-Rajihi ini, nah biasanya kita mau masuk itu Iya. terasnya itu kan cuma keramik tuh. Iya kan. Ini enggak Kalau ini- keramik nih, ada tempatnya nih masuk ke dalam Masjid Ar-Rajihi itu Iya. terbuat dari kaca. terbuat dari kaca. Kaca. Masya Allah. Lalu kita pas jalan, kok ada orang lalu lalang di bawah. Ternyata di bawah Masjid Ar-Rajihi ini adalah salah satu dari universitas terkenal di Makkatul Mukarramah. Oh, Masya Allah. Jadi di bawahnya universitas. Universitas. Di atas baru masjidnya gitu ya. Itu apanya? Ini lebih kurang ada 10.000 jamaah ditampungnya nih. Ini Subhanallah. kita udah masuk ke sana. Iya. Ini uniknya ini, Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini uniknya masjid ini. Kalau biasa tiang-tiang masjid itu hanya dibalut, dihiasi kaligrafi dari besi kadang kuning ya. styrofoam Besi atau apa gitu nah, ya. ini enggak. Ini apanya uniknya ini? Apa? Kehebatannya. Ini nih. Kalau Ya. bisa dilihat Bapak Ibu. Yang kuning-kuning ini, ya? Ini satu, dua, ini. Ya. Ada setengah meter di bawah, setengah meter dari plafon ke bawah, itu dari emas. Asli. Subhanallah, merinding jadinya. Wah. Ini kalau hari Jumat itu, Iya. nah semua jamaah jamaah yang ada di sini, ini keluar dari sekian banyak jumlah pintunya,
Tentunya yang perempuan ada tempatnya, laki-laki ada. Nah, semua pintu-pintunya kita sudah ditunggui oleh beberapa orang. Apa rupanya? Nasi bungkus. Subhanallah, dari setiap pintu itu ada yang nunggu, Nah, pasti nasi bungkus. Iya, nasi bungkus kita bergeser ke belakang, itu semua jenis kurma disiapkan di sana. Ambil saja. Gratis. Gratis. Oh, ayah dan bunda. Nah, masih mau menunda-nunda juga keberangkatan mau umroh ya? Jangan sampai ditunda-tunda lagi. Silakan daftarkan diri ayah dan bunda, umroh akan dibawa ke sini sama Ustadz. Benar sekali. Insya Allah. Insya Allah. Ini apakah ini ya, mungkin ada pertanyaan nih mewakili dari ayah dan bunda. Apakah ini ada paket sekian baru sampai masjid ini atau semua paket? Enggak. Ini kita hanya melihat sikonnya saja. Sikonnya saja. Oh. Karena kalau di dalam itinerary kita sebenarnya ini tidak ada. Tidak ada. Ini nilai plus. Oh, nilai plus ya. Apa yang bisa dilihat di sini? Bagaimana orang berlomba-lomba dan juga ini ar-rojih ini untuk membangun rumah Allah. Subhanallah. Kita kan kalau di tempat kita Iya. mulai sejak dipancangkan di situ, insya Allah akan dibangun masjid di sini Iya. sampai lapuk, sampai hilang apa itu tanda itu, tidak terbangun masjidnya. Subhanallah. Tapi ini tidak pakai begitu. Ini semuanya adalah dibangun dengan uang dia ar-rojih. Subhanallah. Orangnya masih hidup, Ustaz. Nah ini kalau berita terakhirnya beliau ini sudah meninggal sesungguhnya. Subhanallah. Nah dan dia sudah banyak sudah banyak punya aset. Punya aset. Tapi yang luar biasanya apa yang terjadi? Ternyata bank yang berbasis syariah terbesar di dunia itu adalah Rojih. Jadi kalau di Makkah, Madinah, jalan-jalan besar di kiri, di kanan ada bank-bank Ar-Rojih dia punya. Dia yang punya. Dia yang punya. Subhanallah, berarti orang kaya. Dia berhenti sampai di situ. Ternyata dari semua uangnya itu adalah triliun. Triliun. Termasuklah kurmanya yang paling luas di Makkah itu. Nah di Madinah juga ada dia punya. Iya, Apa yang terjadi? Dari harta keseluruhannya itu 90%-nya telah diwakafkannya. Subhanallah. Memang betul-betul. Memang tidak ada nilai dunia ini lagi di hadapan dia. Iya. Berarti ini yang menjaga masjidnya ini dan ahli warisnya itu anak-anaknya lah mungkin ya, atau Bukan begitu. Jadi- Apa kata dia wasiat dia? masjidnya. Ketika dia mewasiatkannya, gini, 10% itu bagian kalian. 90% itu akan diwakafkan semuanya. Oh, berarti memang udah di wasiatnya seperti itu ya? Iya, Atau sudah. otomatis aja nih pekerjaannya lagi ya? Iya. Jadi orang yang di sini, orang yang bekerja di sini, sudah berapa orang yang bisa untuk bekerja di sini? Cleaning servisnya, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Ini di masjid ini ada kulkas nih. Masya Allah. Ada kulkas di dalamnya. Nah, masuk ke dalam. Nah, jadi kita melihatnya jangan dilihat masjidnya, tapi niatan orang membangun itu. Iya, betul sekali. Itu kalau diuangkan berapa? Iya, iya. Nah, Ini dia menciptakan ini agar ringan aja hati orang untuk beribadah ya Ustaz ya. Dan Iya. juga memotivasi jemaah yang mungkin nggak tahu nih mau mewakafkan hartanya kemana gitu itu ya. dia kan. Jadi sebenarnya kita adalah menjadi motivasi bagi Iya. kita. Saya secara pribadi ketika sampai ke sana menetes juga air mata awak. Kenapa? Awak tak bisa ngapa-ngapain. Iya, iya. Belum bisa Belum bisa. buat ngapa-ngapain. Dia dengan begitu, dengan hartanya yang begitu banyak, diinfakkannya semuanya lillahi ta'ala. Apa yang terjadi? Harta dia tak tahu dia dari mana saja datang. Iya, iya. Semakin dia ini semakin dikeluarkannya semakin banyak Iya. datangnya lagi. Nah itu makanya orang ini boleh dikatakan ini adalah orang yang cinta harta nih. Subhanallah. Orang cinta harta. Orang cinta harta. Ar-Roji ini adalah orang yang cinta dengan harta. Kata Nabi kan, apa kata Nabi? Iya. Waman ahabba wahbib ma syi'ta. Cintailah segala sesuatu yang mau kau cintai. Iya. Dia cinta harta. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu. Pasti nanti engkau dipisahkan dengan yang kau cintai. Dia tidak mau berpisah dengan yang dicintainya. Dia cinta harta. Gimana caranya? Nah, kemudian dia diberikannya di jalan Allah. Apa yang terjadi? Nantinya harta sampai dia tidur. Iya, 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 iya. Kan begitu tuh. Ngerti. Jadi ketika dia mencintai harta, boleh tidak? Boleh, sangat boleh. Boleh, iya. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak berpisah dengan itu semua? Ayo berikan, keluarkan di jalan Allah. Infak, sedekah, Iya. wakaf, Iya. sumbangan, bantu ini, bantu itu semuanya. Iya. Kalau betul-betul cinta dengan harta. Subhanallah. Karena apa? Apa yang kita makan ini, wa ma akala fa'afna. Apa yang kau makan busuk. Subhanallah.
betul betul. Wa ma labisa fa'afla. Apa yang kau pakai lapuk. Betul. Wa ma tasaddaqa faqada. Apa yang kau sedekahkan itulah yang kau dapatkan. Masya Allah, betul. Apalagi ini hartanya udah jariah kali ini ya. Itu dia. Nah, jadi dengan jariah. program-program yang apa ini kita menjembatani orang bagaimana dia berinvestor akhirat. Iya. Cinta kau dengan harta, cinta, maka berikan hartamu itu. Supaya apa? Itu tadi. Iya. Dia hisabnya diringankan oleh Allah. Masya Allah, betul sekali. Iya, diringankan oleh Allah. Maka ketika dia misalnya ditawarkan oleh Allah. Kalau engkau mati orang ini, kalau engkau nanti hidup sebentar saja, apa yang kau lakukan? Fatasaddaq. Fa'asaddaqu akum minas sholihin. Hidup sebentar saja pun ya Allah, sekejap aja. Apa yang kau lakukan? Ku sedekahkan semua. Iya. Nah, itu. Iya. Jadi ilmunya ini, siapakah Roji? Pecinta harta. Pecinta harta, tapi hartanya digunakan ke jalan. Ya. Jadi cinta itu sesungguhnya mencintainya. Bagaimana caranya? Orang banyak salah kaprah dalam memahami cinta. Betul, setuju. Kalau hanya di dunia dia begini-begini saja. Iya, betul. Tapi bagaimana caranya? Iya. Dia sampai awak tiba. Masya Allah. Oke, Ustadz nih semakin semangat Ustadz kita nih ya. Baik, nah itu dia. Tamu spesial kita kali ini bukan tamu biasa, tamu sangat luar biasa. Jadi dari Masjid Ar-Rajihi aja itu sejarahnya beliau tahu semua. Ini tapi ada pertanyaan nih Ustadz, dari apa? Dari jemaah kita yang sudah masuk. Ini ada dari Hamidah Humaira. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya sedikit nih Ustadz. Apa alasan Ustadz bergabung menjadi pembimbing di Travel Cahaya Hati, serta apa kelebihan Cahaya Hati dibanding travel lain? Syukron Ustadz. Nah ini kembali ke ini bincang-bincang kita tadi nih. Iya. Terima kasih. Iya Ustadz. Apa yang membuat kita betah di sini dan Iya. bertahan di sini Iya, dan tadi mau sebenarnya- berkontribusi dan berjuang di sini? Sesungguhnya ini karena secara pribadi ditanya, Iya. saya belum menemukan apa yang ada di sini di luar sana. Belum saya temukan. Belum, nah, itu alasannya Hamidah Humaira. Iya. Baik, apa yang ditemui Ustadz di sini tidak ditemui di luar sana. Dan serta apa kelebihan Cahaya Hati dibanding travel lain menurut Ustadz ini, versi Ustadz. Ya. Ya. Kalau versi kita ketika di tanah air dengan semua penawaran, promosi, Iya. apa namanya, Iya, betul. itu belum kenyataan sesungguhnya. Tuh di garis bawahi. Nah, ada orang menawarkan begini-begini nanti. Pertanyaannya, kamu berangkat enggak? Enggak. Dia menyampaikan programnya seperti ini, ternyata dia tidak ikut. Lalu dia diberangkatkan dengan orang lain, pembimbing yang lain. Sama enggak ini dengan yang lain ini? Saya bukan menuduh siapa-siapa, tidak. Iya, betul. Tetapi yang ada di travel kita ini, kita menawarkannya, nah begini loh nanti kita ke sana. Pembimbingnya siapa? Salah. Iya. Ya. Programnya jelas. Iya. Mulai daripada buka mata sampai tutup mata, kita punya program. Masya Allah, 24 jam dibimbing kecuali tidur kata Ustaz Zul tadi. Aduh, itulah dia kelebihan Cahaya Hati. Oke, mungkin Hamidah Humaira udah jelas nih ya. Alasan Ustadz itu gabung di sini, udah bertahan di sini udah berapa tahun nih? 6 tahun, 5 tahun? Masuk 6 ya? Ya, 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Yang ada di Cahaya Hati ini belum ditemui di luar sana. Dan satu lagi, kelebihan Cahaya Hati ya, dia tidak hanya omong kosong ya Ustadz ya. Apa yang dijual itulah yang dibawa sama jemaah. Bukan apa yang dijual tapi di korting lagi gitu ya Ustadz. Dan satu lagi, Ustadz ini berani menawarkan dan itulah yang akan dilakukannya di Baitullah, membimbing jamaah dengan sepenuh hati 24 jam kecuali jam tidur aja, bayangin coba. Sampai sholat malam Qiyamul Lail pun dibangunkan, itu saking dimanjakannya jamaah ini tadi. Bukan dimanjain sih, dibimbing. Membagi waktu antara menjadi pembimbing dengan mengajar mutawif. Itulah Mengajar mutawif. Iya. Terima kasih. Kita di travel ini dengan kawan-kawan, kita tidak membeda-bedakan siapa yang senior, siapa yang junior, tidak ada. Iya. Kita ini keluarga besar, saling mengisi, saling berbagi. Iya. Banyak yang saya tidak tahu yang diketahui oleh kawan-kawan. Masya Allah. Tapi saya yakin apa yang
saya tahu, mereka sudah pasti tahu tentang apa yang saya tahu itu. Iya, Yang iya. banyak itu adalah yang saya tidak tahu mereka tahu. Oh gitu ya. Iya, yang saya tidak tahu mereka tahu. Kalau yang saya tahu udah pasti mereka tahu. Oh gitu ya. Nah, Ya, jadi Masya kita Allah. itu di dalam apa namanya di dalam pembimbing ini Iya. kita dengan apa dengan mutawib dengan apa ini kita adalah kan sudah punya apa punya kerja masing-masing, Iya. tugas masing-masing. Iya. Nah, kalau bimbing ibadah. Kalau mutawib itu bagaimana mereka kita akan tetap berikan berikan apa namanya tugas-tugasnya jelas. Lalu kemudian itu hebatnya di Cahayati ini, setiap ada keberangkatan kita ada evaluasi. Ada evaluasi, Ada evaluasi. Di mana kekurangannya kemarin? Pada bagian mana? Yang ini sesungguhnya ini kan akan diperbaiki. Ayo kita bincang bersama. Nah. Apa solusinya? Nah, semua keberangkatan dan semua manusia pasti mengalami namanya masalah. Pasti ada Betul, masalah. betul. Tapi bagaimana problem solvingnya? Jalan keluar yang kita tawarkan sesungguhnya. Nah, inilah yang menjadi hebatnya tim ini. Dibangun tim ini adalah atas kekeluargaan. Iya. Tidak memandang status sosialnya. Iya. Kamu kan begini, yang ini kan begini. Bukan. Kita sama adalah satu tim. Masya Allah. Kalau sudah namanya tim, dia harus bekerja sama Iya betul. sesuai dengan porsi masing-masing. Tentu Iya. kan begitu. Iya. Tidak mungkin juga saya bekerja seperti menjadi mutawib, Iya. mutawib seperti saya, tidak. Iya. Tapi kita seiring. Seiring. Nah, di situ juga lah kita banyak belajar dari mereka. Mereka juga entah bagaimana lah bahasa yang tepat, Iya. sehingganya Saling mengisi lah. saling mengisi Ah. kekurangan kita, ditutupi dia. Kita saling menutupi. Saling menutupi. Saling menutupi.